شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, di antara dosa besar adalah sombong. Tetapi perlu dipahami oleh seorang muslim tentang makna dan tingkatan dalam kesombongan. Ada kesombongan yang bertentangan dengan iman secara keseluruhan, dan ada kesombongan yang tidak bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Sombong jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, meskipun bisa jadi itu dosa besar, seperti menghina orang lain atau merasa lebih berjasa daripada orang lain. Kesombongan yang pertama adalah yang bertentangan dengan keimanan secara keseluruhan, yaitu kesombongan yang menghalangi seorang hamba untuk menerima kebenaran Islam. Kesombongan ini yang membuat mereka sama sekali tidak diizinkan masuk surga, seperti kesombongan orang kafir yang menyebabkan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala yang mengatakan mereka tempatnya di neraka. Simaklah firman Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dengan kondisi terhina. Juga dalam Al-Quran, Allah memberitahukan kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga iblis serta kaum Yahudi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dhulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan pengikutnya mengingkari karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara kamu dustakan dan beberapa orang lainnya kamu bunuh. Selanjutnya yang kedua adalah sombong yang tidak bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Sombong jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meskipun demikian bisa jadi itu dosa besar, seperti menghina orang lain atau merasa lebih berjasa daripada orang lain. Lantas bolehkah kita sombong? Atau adakah kesombongan yang dibenarkan secara syariat? Kita simak dari sirah nabawiyah. Pada saat perang Uhud, Nabi SAW menawarkan sebuah pedang untuk para sahabatnya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya? Kemudian Abu Dujanah bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Engkaulah menebas leher-leher musuh sampai mereka terpukul mundur. Jawab Nabi SAW. Kemudian berangkatlah Abu Dujanah dan dia berjalan menunjukkan keangkuhannya di depan para pasukan musyrikin. Melihat itu Nabi SAW berkomentar, innaha lamasyiyatun yubghiduha Allahu illa fi mithli hadzal mawtin. Ini cara berjalan yang dibenci Allah kecuali jika dilakukan di tempat seperti ini. Sebagian ulama memahami yang dimaksud sombong yang menyebabkan pelakunya terancam tidak masuk surga adalah sombong yang bertentangan dengan iman, sedangkan kesombongan di depan pasukan orang kafir ketika perang untuk menghinakan mereka diperbolehkan. An-Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama dalam memahami hadis ini. Satu, yang dimaksud sombong dalam hadis ini adalah sombong yang bertentangan dengan iman, sehingga pelakunya tidak akan bisa masuk surga selamanya.
Yang kedua, bahwa makna hadis ketika orang itu masuk surga, maka semua unsur kezaliman akan dihilangkan dari hatinya. Hati mereka telah dibersihkan sebelum masuk surga. Kedua pendapat di atas adalah keterangan Al-Khattabi. Yang ketiga, mereka tidak masuk surga secara langsung, tapi tertunda. Allahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi hamba yang berakhlak mulia. Hanya Allah yang memberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.